Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan dari studi kasus yang pernah Ibu sampaikan, yaitu mengenai perancangan sistem informasi penjualan material secara tunai pada toko Fadil Genteng Bogor. Sebelumnya Ibu sudah membahas mengenai proses bisnis, mengenai activity diagram, kemudian pembuatan spesifikasi dokumen masukan dan keluaran, kemudian analisa kebutuhan sistem, dan use case, penggambaran use case diagram. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan kembali dengan studi kasus yang sama, ya. Ibu akan melanjutkan pembahasan mengenai pembuatan ERD, kemudian LRS, kemudian ada spesifikasi file, dan juga ada pengkodean. Nah, kemarin terakhir pembahasannya adalah, ya, diketahui use case diagramnya dari perancangan sistem informasi penjualan secara tunai pada toko Fadil seperti ini. Jadi berdasarkan analisa kebutuhan yang sudah dibuatkan kemarin, ya, kita bisa membuatkan use case diagramnya. Di sini nanti ada dua aktor, ada admin dan bagian penjualan. Kalau untuk admin nanti dia dapat mengelola data barang, data konsumen, data user, kemudian mengelola transaksi penjualan, mengelola data pengiriman, dan mengakses laporan penjualan. Tapi sebelumnya nanti untuk dapat melakukan pengelolaan dan mengakses data ini, admin ini harus melakukan login terlebih dahulu. Makanya di sini menggunakan include. Nah, sedangkan di bagian penjualan nanti hanya diberikan hak akses untuk mengelola transaksi penjualan, pengiriman, dan laporan penjualan. Dan juga untuk dapat mengakses dalam mengelola transaksi dan laporan ini, bagian penjualan juga harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, berdasarkan dari analisa kebutuhan yang kita buatkan kemarin, nah ini sebenarnya kita bisa menyimpulkan kalau misalkan nantinya ini kita kaitkan dengan pembuatan ERD, ya. Nah, sebelum ke pembuatan ERD-nya, dari analisa kebutuhan yang sudah kita tentukan ini, jadi ini kan menggambarkan fungsi-fungsi yang ada di dalam sebuah sistem, berarti yang ada di dalam use case ini berarti harus dibuatkan mock-up-nya atau user interface-nya. Berarti nanti ada mock-up mulai dari login, kemudian mengelola data barang, data konsumen, data user, transaksi penjualan, data pengiriman, dan laporan penjualan. Nah, nanti berdasarkan dari mockup itu bisa kita jadikan dasar untuk menentukan entitasnya dan membuatkan ERD-nya seperti itu. Nah, mockupnya contohnya seperti ini. Ini adalah untuk menu utamanya. Nah, ini untuk masternya tadi, ya, ada barang, konsumen, user. Transaksinya tadi bisa dikelompokkan menjadi dua, penjualan dan pengiriman, serta ada laporan penjualan. Nah, berikutnya ini adalah mockup dari data barang, ya, seperti ini. Kemudian data konsumen, kemudian data user, ya, kemudian transaksi penjualan, kemudian surat jalan, ya, ini untuk pengiriman, ya. Kemudian harusnya ada laporan penjualan. Nah, dari mockup yang kita buatkan, jadi berdasarkan ini tadi, ya, use case-nya, ini kita buatkan mock-up-nya masing-masing dari use case yang sudah kita tentukan ini. Nah, ini kita bisa menyimpulkan nanti kalau misalkan dalam membuatkan ERD-nya, entitasnya yang berkaitan di dalamnya itu antara lain adalah entitas barang, konsumen, user, ini adalah transaksi penjualan,
kemudian nanti ada pengiriman. Seperti itu. Jadi kalau untuk laporan penjualan ini tidak perlu kita buatkan entitasnya. Kenapa? Karena laporan penjualan itu merupakan gabungan antara master dengan transaksi. Jadi data-datanya mengambil dari situ. Jadi tidak perlu kita buatkan entitas tersendiri. Login pun juga demikian. Ini tidak perlu kita buatkan entitasnya. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan kita membahas atau mau melakukan login, itu cukup dengan mengambil dari data user ini. Sudah diwakili dengan data user. Makanya dari berdasarkan analisa kebutuhannya tersebut, kita bisa menentukan entitas dalam sistem informasi penjualan material pada toko Fadil ini ada 5. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah kita menentukan entitasnya, nah ini tadi, ini contohnya entitas yang untuk barang, berarti kita bisa menentukan atribut-atributnya ya. Untuk entitas ini, entitas barang ini, kita bisa menentukan atribut-atributnya ini berdasarkan mockup-nya. Oh, mockup-nya untuk data barang, di sini ada kode barang, nama barang, harga, dan stok seperti ini. Dan kita bisa menentukan key-nya. Di dalam hal ini key-nya adalah kode barang. Kemudian kita lihat lagi untuk entitas konsumen, berarti kita melihat mockup dari data konsumen. Kita bisa menentukan atributnya seperti kode konsumen, nama konsumen, alamat, dan telepon. Dengan di sini kode konsumen itu menjadi key-nya atau primary key-nya. Kemudian untuk entitas user sama, kita lihat juga dari dari mockup data user. Dari sini kita juga bisa menentukan atributnya, yaitu ada ID user, nama user, hak akses, dan password. Nah, dengan di sini key-nya adalah ID user. Kemudian dari entitas transaksi penjualan, berarti kita melihatnya dari mockup transaksi penjualan di sini. Nah, dari sini kita bisa menentukan atributnya adalah ada no trans, kemudian ada tanggal transaksi, kemudian ada jumlah pesan, ada subtotal, dan ada total. Dengan key-nya adalah no trans. Lah, kemudian kalau misalkan ada pertanyaan, Bu, ini di mockup ini di transaksi penjualan ini ada kaitannya dengan konsumen dengan barang. Kenapa kita tidak buatkan atributnya di sini di dalam transaksi penjualan? Tidak, kita tidak perlu membuatkan di sini atau menambahkan atribut dari untuk data konsumen dan data barang, karena untuk data konsumen dan data barang tadi sudah ada entitasnya tersendiri. Jadi nanti kita cukup memanggil key-nya saja nantinya kalau misalkan akan kita relasikan seperti itu ya. Jadi yang belum ada di dalam entitas konsumen dan barang, berarti kita masukkan semuanya ke dalam entitas transaksi penjualan untuk atribut-atributnya seperti itu. Nah, kemudian di entitas surat jalan ya, dalam hal ini pengiriman, penamaannya jadi disesuaikan dengan tadi sudah memberikan penamaan pengiriman. Jadi kita melihatnya dari mockup surat jalan. Berarti di sini ada nomor surat jalan sebagai atributnya ya. Kemudian ada tanggal surat jalan. Kemudian ada di sini harusnya jumlah kirim ya, jumlah kirimnya itu berapa. Jadi di barang di sini dan di konsumen tidak perlu kita jabarkan lagi atributnya di sini karena barang itu sudah ada entitasnya sendiri, konsumen juga sudah memiliki entitasnya sendiri seperti itu. Jadi di entitas pengiriman cukup di sini ada 3 atribut. Nah, sekarang kita sudah menentukan entitasnya, kita sudah menentukan atribut-atributnya dalam setiap entitasnya, kita juga sudah menentukan key-nya untuk masing-masing entitasnya. Langkah berikutnya adalah kita
buatkan ERD-nya, yaitu nanti kita hubungkan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Nah, nanti bentuk ERD-nya seperti ini. Nah, untuk menggambarkan ERD-nya, ini kalian lihat dari transaksi awalnya. Di sini kan mulainya adalah dari transaksi penjualan, gitu. Baru nanti dilakukan pengiriman. Jadi cara pembacaannya seperti ini. Di sini setiap konsumen ini dapat melakukan banyak transaksi. Dan setiap transaksi itu dilakukan oleh satu konsumen. Makanya di sini one to many. Ya, transaksi penjualan ya. Kemudian dan setiap transaksi itu bisa berisi banyak barang dan setiap barang itu bisa mengisi banyak transaksi penjualan. Makanya di sini many to many. Karena pada saat konsumen dia melakukan transaksi penjualan, pasti di sini melibatkan barang. Nah, kemudian setelah adanya transaksi penjualan ini, maka nanti akan dilakukan pengiriman. Jadi, setiap transaksi penjualan nanti akan dibuatkan satu pengiriman. Dan setiap pengiriman itu nanti berasal dari satu transaksi penjualan. Dan setiap pengiriman nanti akan diberikan kepada konsumen. Dan setiap konsumen nanti akan menerima pengiriman seperti itu. Makanya di sini one to one. Nah, begitu cara bacanya ya. Jadi kalau cara membaca ERD itu seperti itu. Jadi setiap konsumen ini bisa melakukan banyak transaksi penjualan yang berisi barang, dan setiap transaksi penjualan itu nanti akan dibuatkan pengiriman yang nantinya akan diberikan ke konsumen. Jadi cukup seperti itu. Jadi kalau untuk cara baca ERD, kalian tidak perlu membaca misalkan satu persatu. Oh, entitas konsumen terdiri dari kode konsumen, nama konsumen, alamat telepon. Dengan key-nya adalah kode konsumen. Itu tidak seperti itu untuk cara bacanya gitu. Tapi cara bacanya ya seperti yang sudah Ibu sampaikan, langsung. Bagaimana hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Nah, kemudian di sini ada user. Kenapa user ini tidak dihubungkan dengan entitas yang lain? Ibu pernah membaca di salah satu buku ya, di salah satu referensi bahwa untuk penggambaran user ini boleh misalkan tidak dihubungkan. Artinya apa? Artinya adalah user ini nanti yang akan mengelola semuanya di sini. Ya, kalau toh mau dihubungkan, misalkan mau dihubungkan, berarti nanti user ini harus dihubungkan dengan setiap entitas, baik itu dengan konsumen, transaksi penjualan, barang, dan pengiriman seperti ini. Tapi kalau tidak seperti itu, cukup seperti ini. Ini sudah menandakan bahwa yang melakukan semuanya ini atau yang mengelola semuanya ini adalah user. Makanya user kita tidak hubungkan seperti ini. Ada referensinya ya yang membahas seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita lihat nih untuk kardinalitasnya. Menurut teori yang sudah Ibu sampaikan, kalau di dalam ERD misalkan ada kardinalitas yang many to many, itu bisa disederhanakan lagi. Nah, cara penyederhanaannya adalah yaitu nanti akan menampilkan satu entitas yang baru. Nah, dalam hal ini untuk transaksi penjualan dan barang, ini kan many to many. Makanya ini nanti kalau disederhanakan lagi nanti akan muncul entitas yang baru. Dan barang dengan pengiriman itu kardinalitasnya juga many to many. Makanya ini nanti juga akan muncul satu entitas yang baru. Nah, kalau disederhanakan nanti hasilnya seperti ini. Nah, nanti di sini di transaksi penjualan dan barang tadi akan muncul yang namanya detail penjualan untuk entitas yang baru. Sedangkan antara barang dengan pengiriman nanti akan muncul entitas barunya yaitu detail pengiriman. Dan kalian perhatikan atributnya. Jadi tadi di transaksi penjualan kan atributnya ada not trans, tanggal trans, jumlah pesan, subtotal, dan total. Nah, kalau misalkan disederhanakan lagi, nanti untuk jumlah pesan dan subtotal ini nanti akan masuk ke
entitas yang baru ini di detail penjualan seperti itu. Ya, kenapa di sini kenapa di sini jumlah pesan dan subtotal masuk ke entitas yang baru? Karena jumlah pesan dan subtotal itu tidak hanya bergantung di transaksi penjualan, tapi dia bergantung juga di entitas barang. Makanya ini dipisah. Dan kemudian nanti di sini ada no trans dan kode barang. Nah, ini bukan sebagai primary key, tapi sebagai foreign key-nya. Nantinya di sini untuk menghubungkan antara entitas transaksi penjualan dengan entitas barang. Nah, begitupun antara barang dengan pengiriman. Di sini ada detail pengiriman. Yang kita pisah di sini adalah di sini jumlah kirim. Jumlah kirim ini masuk ke dalam detail pengiriman. Dan nanti di sini juga ada atribut nomor surat jalan dan kode barang ini sebagai foreign key-nya. Dan ini cara bacanya tetap sama seperti tadi, ya. Tetap langsung aja secara umumnya bahwa setiap konsumen itu nanti bisa melakukan banyak transaksi dan setiap transaksi nanti bisa berisi banyak barang dan setiap barang nanti bisa mengisi banyak transaksi. Kemudian dan dari setiap transaksi nanti akan dibuatkan satu pengiriman di mana setiap pengiriman nanti ini bisa berisi banyak barang dan setiap barang itu bisa mengisi banyak pengiriman. Dan nanti setiap pengiriman nanti akan diberikan oleh setiap konsumen. Dan ini semuanya, ini nanti kegiatan pengelolaan data yang ada di sini nanti akan dilakukan oleh user. Seperti itu. Itu cara bacanya ya untuk ERD. Nah, ERD-nya sekarang sudah selesai. Nah, ini bentuk akhirnya seperti ini. Nah, dari ERD yang sudah kita buatkan, kita nanti akan bisa membuatkan LRS-nya. Jadi nanti setiap entitas-entitas ini, di sini ada 7 entitas, ada konsumen, ada transaksi penjualan, ada detail penjualan, ada barang, ada detail pengiriman, dan ada user. Nah, kalau dalam pembuatan LRS, setiap entitas itu akan berubah menjadi tabel. Nah, makanya nanti akan di LRS nanti akan jadi 7 tabel sebagai berikut. Nih ada tabel konsumen, transaksi penjualan, detail penjualan, barang, detail pengiriman, dan user. Di mana setiap tabel ini untuk atribut-atributnya isiannya di sini adalah sesuai dengan yang ada di ERD ini. Nah, kemudian untuk menentukan letak foreign key-nya, ingat teori yang sudah Ibu sampaikan. Kalau misalkan di sini adalah one to many, maka letak foreign key-nya adalah ada di many-nya. Berarti nanti di sini antara konsumen dengan transaksi penjualan, maka foreign key-nya ada di transaksi penjualan. Contohnya seperti ini. Nih, konsumen dengan transaksi penjualan, maka letak foreign key-nya yang menjadi foreign key-nya adalah di sini kode konsumen, ya. Jadi di sini di transaksi penjualan ini memanggil kode konsumen, tapi dalam hal ini dia nanti sebagai foreign key-nya gitu. Nah, kemudian di sini kita lihat, nah untuk transaksi penjualan dan detail penjualan, di sini one to many, many-nya ada di detail penjualan dan barang dengan detail penjualan, ini many-nya juga ada di penjualan, berarti nanti letak foreign key-nya itu ada di detail penjualan. Jadi seperti ini bentuknya ya. Jadi nanti di sini di detail penjualan ada no trans dan ada kode barang. Ini maaf Ibu ketinggalan satu atribut lagi, harusnya di sini ada satu atribut lagi yang namanya subtotal ya, di detail penjualan ya, harusnya ada subtotal. Nah, kemudian di pengiriman dengan barang, kita lihat kardinalitasnya one to many, many-nya ada di detail pengiriman, dan pengiriman dengan detail pengiriman, many-nya itu ada di detail pengiriman. Sehingga nanti bentuk bentuk dari LRS-nya seperti ini. Foreign key-nya nanti ada di detail pengiriman ya, ada kode barang dan surat jalan. Nah, kemudian nanti di pengiriman dan konsumen ini one to one. Nah, kalau one to one ini kan sebenarnya bisa pilih salah satu nih, letak foreign key-nya mau di konsumen atau di pengiriman, tapi dilihat dari kejadiannya dulu.
ya. Bisa juga kalau kejadiannya adalah dilihat dari pengirimannya, berarti nanti letak forenskinya ada di pengiriman. Nah, ini di sini Ibu belum hubungkan. Harusnya ini masih ada satu hubungan lagi ya. Maaf, ini Ibu belum ada anak panahnya. Jadi di sini harusnya di pengiriman ini nanti di sini ada kode konsumen. Di sini ya sebagai forenski. Nah, nanti tinggal dihubungkan dengan tabel konsumen. Oke, ini ada ralat sedikit ya di sini Ibu ya dalam penggambaran LRS-nya. Nah, kemudian di sini ada user ya, user di sini primary key-nya adalah ada ID user. Nah, seperti itu. Jadi ini kan jelas ya. Nah, dari LRS ini sekarang kita bisa menentukan yang namanya spesifikasi file. Kita bisa buatkan spesifikasi file. Jadi spesifikasi file ini nanti dibuatkan berdasarkan tabel-tabel yang sudah terbentuk ini. Jadi nanti ada spesifikasi file konsumen, spesifikasi file transaksi penjualan, spesifikasi file detail penjualan, spesifikasi file barang, spesifikasi file detail pengiriman, spesifikasi file pengiriman, dan spesifikasi file user. Jadi nanti kalau dibuatkan spesifikasi filenya nanti ada 7 tabel. Dan satu lagi sebenarnya untuk membuat spesifikasi file tidak hanya melihat dari ERD dan LRS-nya, tapi harus juga di cross-check-kan dengan database yang sudah dibuat dalam programnya gitu. Nah, nanti di dalam pembuatan database itu kan berisi dari tabel-tabel yang sudah dibuat. Dan nanti setiap tabel itu biasanya kan sudah ditentukan atribut dan panjangnya itu berapa untuk setiap atributnya. Dan nanti dia fungsinya sebagai apa nantinya gitu ya. Jadi melihatnya dari 2 sudut pandang ya, yaitu ERD dan LRS, dan juga melihatnya dari database yang sudah dibuat. Oke, itu sebagai dasar untuk membuat spesifikasi file. Nah, berikut adalah contoh untuk pembuatan spesifikasi filenya. Berarti nanti ada 7 spesifikasi file. Yang pertama contohnya adalah spesifikasi file konsumen. Di sini nama filenya adalah konsumen, fungsinya untuk mengelola data konsumen, akronimnya konsumen.myd. Kenapa MYD? Karena di sini software yang digunakan untuk membuat database-nya di sini adalah MySQL. Kemudian tipe filenya adalah file master. Karena data konsumen itu kan tetap bisa berubah tapi dalam jangka waktu yang lama. Makanya di sini digunakan file master. Organisasi filenya adalah indeks sekuensial. Ini merupakan gabungan antara random dengan sekuensial. Kemudian akses filenya kita pilih random karena supaya lebih cepat pengaksesannya. Kemudian media filenya adalah hard disk. Ini sebagai tempat penyimpanannya. Nah, untuk panjang record dan kunci field, ini baru kita bisa tentukan setelah kita melihat tabelnya seperti ini. Nah, di sini kan ada elemen datanya tadi ya, kita lihat dulu. Nah, di konsumen ini kan ada kode konsumen, nama konsumen, alamat, dan telepon. Nah, sekarang di tabelnya berarti harus sama. Di sini untuk nama fieldnya ada kode konsumen, nama konsumen, alamat, dan telepon. Nah, untuk tipe data dan panjangnya ini harusnya melihatnya berdasarkan database yang sudah dibuat. Untuk tabel konsumen itu tipe datanya apa dan panjangnya berapa. Ya, seperti itu ya cara pembuatannya dan harus sama gitu. Jadi contohnya misalkan kode konsumen tipe datanya char, panjangnya 3. Nama konsumen varchar 30. Alamat varchar 50. Telepon varchar 12. Nah, ini kita jumlahkan di sini. 3 ditambah 30, 33 ditambah 50, 83. 83 ditambah 12, 95. Makanya di sini panjang recordnya adalah 95. Dan kunci fieldnya kita lihat, nah
Ini yang menjadi primary key adalah kode konsumen. Berarti di sini kunci fieldnya adalah kode konsumen. Nah, seperti itu cara pembuatan spesifikasi filenya. Oke, nah berikutnya ini contoh spesifikasi file untuk barang. Sebenarnya sama, acuannya sama ya. Nah, mungkin yang di sini yang perlu Ibu informasikan. Nah, nanti untuk pemberian panjang harga dan stok ini harus disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan di sini harga integer di sini 6. 6 ini maksudnya adalah apakah maksimal dari harga barang yang ada di dalam tempat tersebut adalah ratusan ribu. Kalau misalkan ratusan ribu berarti 6. Kalau misalkan lebih dari ratusan ribu, misalkan jutaan atau puluhan juta, ya berarti bisa 7 atau bisa 8 gitu. Dan kemudian untuk stok di sini integer adalah 3. 3 itu berarti stoknya ratusan. Jadi kalau misalkan stoknya hanya puluhan, maksimal adalah puluhan, ya berarti cukup 2. Kalau misalkan stoknya sampai ribuan, ya berarti di sini panjangnya adalah 4 gitu. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhannya ya untuk penentuan panjang ini gitu ya. Sama ya di sini tadi jumlahnya kalau dijumlahkan hasilnya adalah 48. Nah, kemudian untuk user ini sama, parameternya sama, cara pembuatannya sama. Nah, di sini kita juga menentukan tipe data dan panjangnya dari spesifikasi file user tersebut. Nah, berikutnya adalah untuk transaksi penjualan. Penjualan. Nah, untuk penjualan di sini untuk mengelola data transaksi penjualan. Akronimnya adalah transpenjualan.myd. Nah, kalian lihat di sini perbedaannya. Di sini tipe file dari transaksi penjualan adalah file transaksi. Kenapa file transaksi? Karena pasti data dalam satu transaksi itu kemungkinan sekali berbeda antara satu transaksi dengan transaksi yang lainnya. Makanya data di setiap transaksi itu kemungkinan berubah-ubah. Makanya di sini tipe filenya adalah file transaksi namanya. Seperti itu. Jadi harus bisa membedakan ya, kapan menggunakan file master, kapan menggunakan file transaksi. Jadi sekali lagi, kalau file master itu datanya tetap, bisa berubah tapi dalam jangka waktu yang lama. Contoh tadi, kenapa konsumen ini merupakan file master? Ini datanya tetap, bisa berubah tapi dalam jangka yang lama. Contoh, misalkan alamat. Alamat ini kan untuk setiap konsumen kan tidak setiap transaksi berubah kan tidak. Ya kan? Mungkin berubah mungkin dalam jangka waktu yang lama. Begitupun juga dengan telepon. Setiap transaksi kan tidak mungkin berubah. Ya mungkin akan berubah mungkin kalau misalkan mengalami gangguan di telepon atau kendala teleponnya hilang atau yang lainnya seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Makanya di situ dinamakan file master. Kemudian untuk barang, kenapa barang file master? Ini juga datanya tetap. Kemungkinan yang harga barang itu kan setiap transaksi juga tidak selalu mengalami perubahan gitu ya. Kalau stok ini sesuai dengan stok yang ada di dalam tempat tersebut gitu, mengikuti ya dari penjualan ataupun pembelian yang dilakukan ya. Makanya ini dinamakan dengan file master. Nah, kalau untuk user, kenapa juga file master? Ini kan juga data-datanya jarang mengalami perubahan. Perubahan mungkin di password, tapi kan tidak setiap transaksi juga berubah passwordnya gitu. Makanya tadi dikatakan file master itu data-datanya tetap bisa berubah tapi dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan kalau transaksi ini data-datanya itu berubah setiap adanya transaksi yang baru seperti itu ya. Oke, nah kemudian dalam pembuatan tabel di transaksi penjualan ini ya, di sini ada
no trans, char-nya adalah 9, kemudian tanggal trans, ini date, ya 8, total integer, ini 8. Kenapa 8? Berarti di sini maksimalnya hanya ada puluhan juta untuk total dari transaksinya. Nah, kemudian di sini ada char, di sini ada 3, ya. Kenapa? Ya, ini kalau kita lihat lagi di LRS-nya tadi, nah, di sini kan di LRS-nya seperti ini. Ini kan acuannya tadi ada no trans, tanggal trans, total, dan kode konsumen. Nah, ini di dalam pembuatan spesifikasi filenya ini juga kita tuliskan semuanya. Nah, di sini kode konsumen ini keterangannya dia sebagai foreign key. Makanya yang seperti yang sudah Ibu sampaikan, untuk pembuatan spesifikasi file ini acuannya ERD LRS dan juga database. Seperti itu. Baik, nah untuk pengiriman ini sama, dia juga merupakan file transaksi, ya. Kemudian seperti ini, spesifikasi filenya, ada nomor surat jalan, tanggal surat jalan, ada no trans, ini sebagai foreign key-nya. Kemudian detail penjualan, nah kalau di dalam detail penjualan ini juga sama, dia merupakan file transaksi. Di sini kunci fieldnya kenapa tidak ada? Yaitu karena kita lihat di tabelnya, kalau di detail penjualan, itu tadi kalau kita lihat di bentuk ERD dan LRS-nya di situ tidak ada primary key, tapi yang ada adalah foreign key. Makanya di situ dalam parameter untuk kunci fieldnya ini kita kosongkan. Gitu penulisannya. Oke. Nah, kemudian di sini harusnya ada satu lagi ya, bukan jumlah pesan aja, tapi harusnya ada total. Ya, jangan dilupakan ya tadi Ibu karena di LRS-nya kurang satu field, makanya di sininya agak berpengaruh ya. Di sini tidak ada totalnya, tapi ada subtotal, maaf. Ada subtotal, harusnya di sini ada subtotalnya, ya. Kemudian di detail pengiriman, ini juga merupakan file transaksi dan kunci fieldnya ini nggak ada. Ya, jadi di sini ada jumlah kirim, nomor surat jalan, kode barang, ini sebagai foreign key. Nah, begitu ya cara untuk pembuatan spesifikasi filenya. Ya, semoga bisa dipahami ya mengenai cara-caranya. Nah, sekarang kalau sudah membuatkan ERD, LRS, spesifikasi file, kita langkah berikutnya adalah kita bisa membuatkan pengkodean. Nah, pengkodean ini nanti dibuatkan berdasarkan primary key-nya. Pengkodean. Jadi nanti di sini kita lihat mulai dari tabel konsumen, primary key-nya adalah kode konsumen, kita lihat panjangnya di sini 3. Berarti nanti di dalam pengkodeannya itu maksimal panjangnya juga harus 3. Ya. Kemudian di barang, di sini kode barang, nanti yang kita akan buatkan kodenya, dan di sini panjangnya adalah 8. Berarti nanti juga harus 8. Kemudian nanti di transaksi, di no trans, di sini key-nya adalah no trans, panjangnya 9, berarti nanti juga pengkodeannya harus 9. Kemudian di pengiriman, ini key-nya adalah nomor surat jalan, panjangnya adalah 8. Kemudian udah, berarti itu ya, berarti nanti ada 5 ya, ada 5 pengkodean yang harus kita buatkan sesuai dengan key-nya. Nah, contoh yang pertama tadi, kode konsumen tadi panjangnya kan 3. Nah, dalam pembuatan pengkodean, kita buatkan formatnya dulu. Misalkan di sini XXX, ini misalkan artinya adalah merupakan akronim pelanggan. Contohnya misalkan AGN, Andi Gunawan. Seperti itu. Jadi, dalam pengkodean, buatkan formatnya dulu, baru berikan contohnya. Begitu. Nah, untuk kode barang, di sini formatnya
2 digit di awal merupakan jenis barang, 2 digit berikutnya merupakan merek, dan 4 digit berikutnya merupakan spesifikasi barang. Dan di sini kalau kalian hitung panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sesuai dengan yang di spesifikasi file tadi, di tabel spesifikasi filenya gitu. Harus sesuai, harus konsisten. Kalau tidak konsisten berarti salah. Ya, pasti ada kesalahan. Contohnya di sini PR, PR itu prosesor, kemudian IN, IN itu Intel, kemudian 1045 merupakan Core is. Ini contoh ya. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian mengenai ID user. ID user tadi panjangnya adalah 5. Ya, di sini 3 digit di awal merupakan status, 2 digit berikutnya adalah nomor urut. Contohnya OADM, statusnya sebagai admin. 01 dia nomor urut pertama. Kemudian nomor transaksi tadi ada 9 digit ya. 2 digit di awal ini sebagai inisial transaksi. Kemudian 2 digit berikutnya tahun, 2 digit berikutnya bulan, dan 3 digit berikutnya adalah nomor urut. Contohnya di sini transaksinya ini adalah NT ya, untuk nomor transaksi 16 misalkan tahun 2016, 01 ini bulan Januari, 001 itu untuk nomor urut ke-1 gitu. Dan kemudian surat jalan tadi contohnya di sini digitnya ada 8 ya. Di sini 2 digit di awal merupakan kode surat jalan, kemudian berikutnya bulan, kemudian tahun, kemudian nomor urut ya, seperti ini. Jadi ini bisa dibalik ya, mau tahun dulu atau bulan dulu atau bulan dulu, tahun dulu juga tidak apa-apa, seperti ini. Contohnya SJ itu surat jalan, 06 misalkan bulan Juni, 14 misalkan tahun 2014, 01 ini nomor urut ke-1, begitu ya. Jadi semuanya ini harus, sebenarnya data-data di dalam pembuatan pengkodean ini harus sama dengan aplikasi yang kita buatkan ya, yang ada di dalam programnya. Jadi begitu ya caranya untuk bagaimana membuat ERD, membuat spesifikasi file, dan juga membuat pengkodeannya. Nah, kemudian berikutnya akan Ibu praktekkan sedikit mengenai bagaimana pembuatan ERD dengan menggunakan software EA. Nanti ya, sebagai berikut nanti akan Ibu praktekkan. Oke? Ya. Baik, nah sekarang kita akan coba praktekkan untuk membuat ERD dengan menggunakan software EA ya. Jadi setelah kalian buka project yang sudah kalian buat, kita tambahkan dulu misalkan di model di sini, kita tambahkan add view ya, misalkan entity relationship diagram, kemudian pilih dynamic, kemudian klik OK. Nah, kemudian kalau sudah, ini kan akan muncul di project browsernya. Di sini ada entity relationship diagram. Kalian klik kanan, kemudian add diagram. Nah, nanti di sini misalkan diagramnya di sini namanya apa? ERD. Nah, kemudian kita pilih di sini di select formnya, kalian pilih yang ini. Entity relationship diagram, klik OK. Nah, sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, ya, langkah selanjutnya adalah kita buatkan ERD-nya, kita buatkan entitasnya dulu, misalkan ini simbolnya persegi ini ya, persegi panjang, misalkan entitasnya tadi adalah konsumen, misalkan. Nah, seperti ini. Kemudian dalam konsumen tadi misalkan atributnya ya. Atributnya misalkan tadi ada kode konsumen, kemudian ada misalkan nama konsumen, kemudian ada
alamat dan juga ada telepon. Oke. Nah, seperti ini. Ini supaya biar agak rapi, kita kecilin aja. Kita perkecil ukuran atributnya. Ya. Misalkan seperti ini. Kita taruh di sini, di sampingnya. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau sudah ini terlalu kecil ya. Oke, ini juga terlalu kecil, nanti bisa disesuaikan lagi ya. Sebagai contoh, kalau sudah kita hubungkan dengan menggunakan konektor seperti ini. Nih, kita hubungkan. Kita hubungkan lagi di sini. Konektor, ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan key-nya? Untuk key-nya, kalian tinggal double klik aja di sini yang mau diberikan key-nya di kode konsumen. Nah, kemudian nanti di sini ada ERD, ada Mains, Detail, Advanced, ERD, Text. Kalian klik yang ERD, kemudian nanti di sini di atribut type-nya kalian pilih yang primary key. Nah, klik OK. Nah, nanti otomatis ini kan ada garis bawahnya. Gitu, ya, lebih mudah ya. Kemudian misalkan Ibu buatkan satu lagi entitas. Misalkan tadi nama entitasnya adalah trans penjualan. Nih, kita buatkan dulu atributnya. Ada no trans, misalkan. Kemudian ada, Ibu satu lagi aja ya contohnya. Kemudian ada tanggal trans. Nah, misalkan Ibu hanya memberikan contohnya 2, nanti bisa kalian lengkapi ya kalau untuk contoh yang kalian buatkan. Kita berikan konektornya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tentukan Kita tentukan key-nya di no trans ini. Kita tentukan key-nya ERD. Kemudian normal type-nya kita pilih yang primary key, klik OK. Gitu ya. Nah, seperti ini ya contohnya. Ini kalau misalkan kalian mau membuatkan derivatif ataupun multivalue sebenarnya bisa ya, jadi sesuai dengan teorinya ya, tapi kalau seperti ini aja juga cukup ya. Nah, sekarang bagaimana kita merelasikan? Nah, kita tinggal klik di sini simbol relationship, kemudian kalian klik antara entitas konsumen dengan penjualan, trans penjualan. Nah, ini yang kita hubungkan, nanti otomatis akan muncul. Kemudian kita double klik di sini, misalkan di sini relasinya tadi melakukan. Nah, kemudian berikutnya untuk menentukan kardinalitasnya, kalian tinggal pilih yang rules di bawah ini. Nah, tadi kan one to many, one-nya ada di konsumen, many-nya ada di trans penjualan. Kalian tinggal tuliskan di sini, ini kan konsumen, berarti di sini one. Kemudian nanti di sini adalah trans penjualan, berarti di sini M. Seperti itu, tinggal klik OK. Maka otomatis seperti ini. Tuh, ya, gampang ya. Nah, nanti ini hanya sebagai contoh. Nah, nanti untuk penggambaran ERD kalian sesuaikan dengan studi kasus yang kalian ambil. Oke, jadi materi pembahasan studi kasus hari ini sampai pembuatan pengkodean. Nah, nanti di materi berikutnya akan kita bahas dengan menggunakan diagram UML yang lain. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.